Oke, alhamdulillah udah ada yang masuk nih, udah ada yang selesai nih, alhamdulillah. Waktu kita tinggal 2 menit lagi ya guys, dan harapannya teman-teman di sini yang misalkan masih ada soal-soal yang menurut teman-teman, aduh saya kesulitan di sini, tandain dulu aja. Oke, don't worry, be happy. Jangan 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 panik, tetap semangat. Mantap, semangat semangat semuanya, hebat hebat kalian, saya yakin pasti bisa. Oke, tinggal 1 menit lagi. Saya kasih waktu buat teman-teman yang belum selesai, silakan mengisi yang teman-teman udah dapatkan. Kalau yang belum, silakan ditandain dulu aja ya, kawan-kawan. Karena semoga kita punya ada waktu untuk membahas.
Baik, Jelma. Oke, oke. Oh ya, Nuzula. Sip, sip. Oke, udah 151. Saya pikir udah selesai buat teman-teman, dan memang yang belum selesai tandain dulu aja. Kita akan mencoba untuk apa namanya meng-endgame kan, endgame. Oke, dengan hitungan 5, 4, 3, 2, apa nih, ada chat. Kak, satu lagi. Oke, oke. Itu udah satu. Sampai 52 nih. 5, 2. Selesai. Ayo Trinita, satu lagi, semangat, kamu pasti bisa. Endgame ya. Maaf ya. Ditandain aja Trinita kalau misalkan ada yang kurang dimengerti. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya memberi apresiasi kepada Siti Hazar Humairah, Zubaidah Mahdia, dan Alia Zahra Fitria akan mendapatkan hadiah, yaitu hadiah apa? Apa ya? Kayak ada hadiah tuh enak ya. Tidak. Jangan, tapi intinya yang juara 1 dan 3 itu artinya di sini bukan kita fokus ke tingkat-tingkatan, tapi artinya ini motivasi buat teman-teman sendiri bahwa teman-teman semua itu harus bisa di juara-juara, artinya juara 1 2 3 itu hanya cuma angka ya, yang penting adalah latihan kalian. Nah, kalau sudah, saya pengen nanya nih buat teman-teman, gimana soalnya? Sesulit Maddas kah atau bagaimana? Nah, bagi yang teman-teman yang videonya masih bisa diaktifkan, silakan. Siti Hazar, Ayu Sadewi, Widya Ningrum. Oke, Dia Hilma, gimana? Raise hand. Aman, ada kepencet. Oke. Nah, sip. Nah, saya di sini sebelum kita mulai materi, intinya saya pengen kasih, oke, nggak apa-apa deh, saya akan ngasih beberapa peraturan, beberapa tips. Ini juga untuk kepentingan kalian. Pertama, ketika saya nanti pas lagi membahas, teman-teman pasti saya akan memberikan mini quiz. Ada nanti teman-teman yang menjawab. Nah, nanti saya harapkan juga teman-teman udah sediakan kertas dan pulpen. Ini untuk kenalan dengan matematika loh. Jadi kalau kenalan matematika itu nggak boleh dilihatin aja gitu, jangan dinikmatin aja, tapi harus dicoba juga gitu ya. Dicoba kotret di teman-teman. Jadi nanti saya akan kasih waktu buat teman-teman untuk mencakar kira-kira berapa sih gitu, supaya teman-teman pas kena ke latihan. Oke. Dan kita mulai. Ini adalah materi statistika, dan saya pikir statistika itu adalah suatu hal yang menurut teman-teman bisa lah ya. Nah, ini cuma sebagai awalan, tidak peduli apa yang dinyatakan statistik, pasti ada selalu ada jalan yang tersedia. Artinya statistik itu di sini menjelaskan bahwa kadang statistik itu adalah segala hal, dan memang yang diinginkan oleh orang-orang itu statistik itu penting banget. Misalkan statistiknya corona sekarang ada berapa sih, gimana caranya supaya mengurangi, itu statistik dibutuhkan banget. Nah, apalagi buat teman-teman yang misalkan mau ke akuntansi, atau misalkan teman-teman yang misalkan mau ke administrasi, atau bahkan ke yang lain di luar sana itu membutuhkan statistika gitu ya, guru dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari tentang definisi, median, modus jangkauan, sama latihannya. Dan ini insya Allah latihan yang akan saya lakukan. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Apa cuma aku sih? Coba. Sekarang gimana suaranya? Tes 1, 2, 3. Ada? Coba ditingkatkan lagi volumenya. Ayo Sadewi. Coba tingkatkan volumenya. Sekarang ada suaranya nggak? Coba, sekarang ada suaranya? Tes, halo? Halo? Ada ya? Oke, kalau nggak ada tadi, makasih ya udah coba mengingatkan. Ayu Sadewi ya yang masih tetap nggak ada suaranya. Coba Ayu Sadewi ditingkatkan volumenya, atau coba keluar dulu, atau bagaimana caranya supaya nanti bisa ada suaranya kembali.
Karena yang lain, coba saya pengen tahu, tadi di Helma udah ada ya? Ada, Kang. Ada ya? Alia juga ada, Siti Hajar juga ada, Ada, dan Kak. semuanya ada. Oke, Ada, Kang. Mbak Dewi, berarti mungkin apa ya, headphone-nya atau apanya gitu yang mungkin bisa dilepas dulu atau diaktifkan video. Dinaikkan suaranya. Oke, kita lanjut ya. Nanti kabarin lagi aja kalau ada apa-apa. Sambil menunggu mungkin Ayu bisa tanya ke tim lain. Nah, definisi. Jadi kita sebelum kita belajar tentang statistika, kita harus paham dulu definisi statistik itu apa. Kenapa? Karena ini untuk benar-benar untuk membantu teman-teman ketika mengerjakan soal statistik. Jadi statistik itu adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka. Artinya kalau statistik itu pasti bermain dengan data yang dimana datanya itu bisa jadi angka maupun bukan angka. Nah, itu intinya itu aja kalau statistik. Nah, terus di sini tuh statistik itu bisa disusun dalam bentuk apa aja, bisa dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram yang memang itu menggambarkan dari sebuah data tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi untuk pelajaran kita kali ini kita akan fokus ke bagiannya data. Jadi teman-teman harus benar-benar mengetahui, kenal banget dengan data itu apa sih. Kita akan bahas tentang data. Nah, data. Jadi di statistik itu data itu sangat penting. Teman-teman di sini ada yang masih ingat data itu apa aja? Data itu definisinya apa sih? Data. Ada yang mau? Zubaidah mungkin masih ingat data itu apa? Atau Trinita, Widya, siapa lagi? Nuzula, Alia, Haza, Siti Hajar. Data itu apa? Ayo, ada yang masih mengingat data itu apa? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Kita belajar di sini. Nah, hasil dari informasi. Hasil dari informasi. Boleh banget nih. Hasil dari informasi. Nah, ini benar-benar definisi pertama juga salah satu, dan ini menurut saya juga cocok banget. Hasil dari informasi. Ada yang lain? Mungkin ini mewakili ya. Kalau ada yang lain silakan sampaikan aja. Nah, kalau saya melihat dari buku atau dari beberapa sumber yang lain, data itu kumpulan, mirip juga sih sebenarnya kumpulan informasi, tapi kalau di sini saya sebut kumpulan ukuran. Nah, apa sih kumpulan? Apa sih ukuran? Kalau namanya kumpulan berarti kan banyaknya ya berkumpul tuh si ukurannya. Ukuran itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Nah, ukuran dari apa? Ukuran dari variabel. Nah, variabel itu adalah sesuatu yang bisa diubah-ubah. Misalkan nih contohnya, variabel berat badan. Nah, variabel berat badan. Artinya berat badan itu kan bisa diukur, pertama bisa diukur, habis itu bisa berubah-berubah. Setiap anak punya berat badan berbeda-beda. Misalkan A1 sama dengan 10 kg. Terus misalkan A2 sama dengan 12 kg gitu. Nah, misalkan ini saya pengen tanya, kira-kira kalau misalkan ada sebuah nilai dan juga sebuah nilai dari 5 kali ujian. Yang jadi datanya apa nih? Nilai dari 5 kali ujian. Di sini yang jadi datanya apa? Ingat, data itu bisa diukur dan dari variabel. Berarti kalau nilai dari 5 kali ujian yang jadi datanya apa? Ujiannya kah atau nilainya? Nilainya. Artinya teman-teman, kalau misalkan bermain statistik harus paham dulu data. Kita ngambil data yang mana nih? Kalau udah paham pengertian data itu adalah ukuran yang bisa diukur dan variabel, pasti teman-teman akan berpikir inilah nilainya. Oke? Mungkin itu data. Nah, data itu sekarang kita main ke pembagian data. Jadi data itu ada dibagi dua. Pertama ada data apa aja? Ada yang tahu? Data tunggal sama data kelompok. Nah, bedanya di kelompok itu adalah kalau tunggal kan misalkan kayak contohnya ini berat badan A1-nya 10 kg, A2-nya 12 kg, itu tunggal. Artinya cuma satu yang punya 10 kg, yang punya berat badan 10 kg itu cuma si A1 atau si Ari lah ya. Nah, kalau kelompok ini tuh yang punya 10 kg itu nggak cuma si Ari. Nah, makanya ada perbedaannya, itu adalah ada frekuensi. Nah, frekuensi. Jadi kalau misalkan di kelompok itu tuh ada frekuensi yang dimana yang misalkan contohnya berat badan 10 kg. Nah, berat badan 10 kg itu misalkan ini datanya ya, saya sebut nilai data N-nya. N1 itu 10 kg. Nah, N1 ini punya frekuensi, artinya yang 10 kg itu nggak cuma satu orang. Kalau tunggal kan yang 10 kg-nya cuma satu. Kalau di kelompok dia punya frekuensi, misalkan 10 kg itu ada si
Ani, ada si Budi, ada si Charlie. Nah, berarti frekuensinya ada 3 gitu, ada 3 Enggak. orang. Ada 3 ya, karena Ani, Budi, Charlie gitu. Oh iya, dia Hilma nggak ada gambarnya ya. Aduh, saya coba. Kalian tetap ada gambarnya ya. Nah, gitu ya. Itu untuk kelompok data tunggal. Nah, pasti rumusnya beda-beda dong antara yang tunggal sama kelompok, tapi dibedakannya cuma di frekuensinya aja. Kalau kelompok ada frekuensi. Sebenarnya kelompok itu tuh bisa ditunggalkan, tapi kan ribet ya. Kalau misalkan A1-nya ada 100, berarti disusun jadi sampai 100 kali 10 kan ribet ya, jadi banyak banget data tunggalnya. Makanya dikelompokkan gitu. Oke, itu tentang data. Tapi intinya yang saya pengen tekankan, data itu adalah kumpulan ukuran dari variabel. Sip. Nah, kita lanjut ke rumus-rumus yang berlaku di data di statistika. Dan saya cuma bakal fokus ke statistika tunggal. Kenapa? Kalau misalkan statistika frekuensi itu jarang saya temukan di TPS 2019. Akhirnya saya karena waktu juga terbatas, saya akan fokus ke statistika yang punya data tunggal. Nah, ada yang masih ingat nggak rumus-rumus apa aja sih yang ada di statistika? Ayo, coba kita mengingat. Kita coba reunian dengan SMA deh. Apa aja tuh? Dan modus, Median, modus. mean, Wah, ini mean. modus nih kalau ada laki-laki tuh paling sering tuh. Modus, terus apa? Kuartil, Mean atau rata-rata ya, mean tuh. Terus ada kuartil. Kuartil tengah, kuartil bawah, kuartil atas. Nah, kuartil Simpangan baku, simpangan simpangan baku, rata-rata. simpangan ya, simpangan. Simpangan tuh dibagi jadi ada simpangan baku, Simpangan rata-rata. terus ada yang Sama rata-rata, varians. ada yang rata-rata, ada yang varian, atau disebutnya juga apa kata lainnya varian? Ragam ya. Nah, ya, Ragam. Terus apalagi kuartil tadi ya, desil, persentil, dan lain-lain. Sama satu lagi, ada lagi, jangkauan. Iya. Jangkauan. Jadi di sini kalau kuartil dan lain-lain, saya coba kelompokkan nih. Di TPS ini ada yang rumus pertama, yaitu rumus wajib kalian benar-benar kuasai, karena yang paling sering muncul rumus yang pertama ini, sama rumus yang kalau di nama sunnah mu'akkad. Sunnah yang sebenarnya bukan gara-gara kita nggak wajib ya, tapi yang diharuskan kalian juga harus paham, karena bisa jadi muncul gitu. Yang rumus yang ini. Sunnah. Nah, mean itu rata-rata itu, nah kita harus tahu definisikan. Rata-rata itu biasanya X bar sama dengan jumlah data. Nah, ini tuh murni kalian harus tahu apa sih data yang mana yang kita harus jumlahkan. Ini harus tahu nih, teman-teman di sini tantangannya kalian harus tahu jumlah data mana. Tapi untuk rumusnya, banyaknya data atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data, itu rata-rata. Kalau median itu dibagi dua. Ada yang banyaknya datanya ganjil, ada banyak datanya genap. Misalkan yang ganjil nih. Yang ganjil nih misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 aja nih. Nah, berarti mediannya yang mana? Data keberapa? Median itu nilai tengah ya, kawan-kawan. Nilai tengah. Nah, berarti 3. Nah, syaratnya kalau median itu harus harus diurutkan dulu. Kalau ini kan udah diurutkan ya, bukan urutan ya, maksudnya urutkan. Jadi ini adalah mediannya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan kita punya data kan ini kalau datanya dikit ya. Kalau misalkan datanya ada 101, nah itu gimana tuh? Berapa sih mediannya? Data keberapa sih mediannya? Oh iya, Ayusia Dewi, boleh. Moga-moga. Oh, hujan ya. Semoga jadi berkah ya. Nah, misalkan banyak datanya ada 101, mediannya data keberapa? Nah, ini kan kalau misalkan kalian harus mengurutkan satu per satu, ribet ya. Jadi gimana caranya supaya kita tahu mediannya itu kita tanpa mengurutkan gitu. Kita langsung tahu mediannya yang keberapa. Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan ini kan X3 ya, berarti kan kita lihat 1 ditambah dengan data kelima dibagi dengan data pertama ditambah data pertama itu berarti banyaknya data ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Artinya ini adalah data ke berapa kan? Banyak datanya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Ini ya, N-nya 5. Berarti 5 tambah 1 bagi 2 sama dengan data ke 3. Karena 6 bagi 2. Nah, kalau misalkan 101 berarti data ke berapa nih? 51.
51 karena 101 ditambah dengan Tambah 1 dibagi dengan dibagi 2 atau data ke 51. Sampai sini ngerti ya kawan-kawan? Jadi kalian nggak usah cari banyak gitu ya. Nah, itu yang ganjil. Kalau yang genap, ini kalau data yang biasa genap itu kan 1, misalkan 4, terus juga 6, terus misalkan 10. Nah, berarti ini mediannya yang mana nih mediannya kawan-kawan? 4 ditambah 6 Nah, dibagi 2. benar. Berarti ini nih 4 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2. Nah, 4 dengan 6 ini adalah data keberapa aja? Data kedua dan Kedua dan Data ketiga. kedua dan data ketiga. Pasti akan selalu ditambah dengan data kedua ditambah plus data 2 tambah 1. Artinya data ketiga gitu ya, data selanjutnya. Terus dibagi 2. Nah, gimana sih kalau misalkan kita punya data yang besar banget, misalkan datanya 100. Nah, ini berarti data keberapa dengan data berapa supaya kita bisa dapat mediannya? Ada yang tahu nggak? Kita lihat nih, kalau ini kan ada 4 data ya. Ada 4 data. Ini N-nya 4 nih. Di sini kita sebut N-nya sama dengan 4 untuk yang ini. Nah, untuk mencari data kedua, kita dapat dari mana? Yaitu N dibagi dengan 2. Kalau yang selanjutnya berarti X N per 2 ditambah dengan 1. Terus dibagi dengan 2. Nah, inilah rumus. Yang ini jangan diperhatikan, ini kayaknya ada kesalahan. Berarti inilah untuk mencari mediannya. Ini saya sebut median aja deh. Nah, ini untuk median di data genap gitu. Berarti kalau misalkan 100, mediannya berapa? Data keberapa nih? X keberapa? 50 dan 51. 50 dan 51 gitu ya. Dibagi dengan 2. Nah, gitu. Itu yang median. Kalau yang modus mah teman-teman paham ya? Modus itu yang paling banyak, yang sering banyak muncul. Bukan modus yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau yang jangkauan gimana kalau jangkauan? X max dikurang dengan min atau Min. data yang paling maksimum dikurang dengan data minimum. Nah, selanjutnya ini yang sunahnya dulu, kita masuk ke kuartil. Kalau misalkan kuartil itu ada yang kuartil tengah atau kuartil 2, kuartil 1, dan kuartil 3 atau yang atas sama bawah. Nah, kalau misalkan mencari kuartil, teman-teman masih ingat nggak sih kalau misalkan saya punya data ganjil 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kuartil satunya yang mana? Kuartil 2-nya, yang gampang dulu deh, kuartil 2 yang mana? 3. 3. Nah, ini kuartil 2. Kuartil satunya yang mana? 1. Nah, kita lihat kalau pertengahan di sini, kita lihat berarti yang ini tuh adalah kuartil 3. 3. Tapi diambilnya yang tengahnya. Kalau misalkan dia genap, berarti 4 ditambah 5 dibagi dengan 2. Itulah yang menjadi kuartil 3. Gitu. Kalau ini juga sama, ini jadi kuartil 1. Berarti 1 tambah 2 dibagi dengan 2, ya itulah jadi kuartil 1. Itu kalau genap yang kiri kanannya. Jadi tentukan dulu kuartil 2, terus lihat, oh ternyata nilai tengahnya yang mana di kuartil 1. Kuartil 3 juga gitu ya. Udah ya, ngerti ya sampai sini kawan-kawan? Nah, terus ada kata simpangan nih, kata simpangan. Nah, biasa di sini ada simpangan kuartil, di sini ada simpangan kuartil. Nah, ini mah gampang ya. Rumusnya nanti kalian tinggal apalin aja. Saya yakin kalian bisa kok. Nah, ini simpangan kuartil, yaitu rumusnya 1/2 dikali dengan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Jadi simpangan itu adalah suatu hal yang menyimpang. Kalau misalkan datanya seperti ini, ya kita pengen tahu nih, data rata-ratanya berapa, ini simpangannya gitu. Terhadap data rata-rata. Makanya, ini kan misalkan data rata-rata, ini data yang kita punya. Berarti simpangannya berapa? Makanya rumus simpangan rata-rata itu banyaknya data, seper banyaknya data dikali dengan tiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi X1 dikurang X bar tambah X2 dikurang X bar. Ini dalam tanda mutlak, artinya pasti nilai positif. Itu yang rata-ratanya, simpangan rata-ratanya. Nah, habis itu kita turun ke simpangan atau varian, disebutnya ragam gitu ya. Berbagai banyak, seberapa beragamnya sih kita punya data. Nah, itu caranya itu yaitu dikuadratkan dari simpangan rata-rata. Rumusnya sama, tapi dikuadratkan gitu ya. Jadi dikuadratkan. Setelah itu kita munculkan lagi. Setelah banyaknya ragam, ada yang bakunya atau ada yang ciri khasnya gitu, ciri khasnya. Nah, ciri khasnya itu harus diakarkan. Jadi sebenarnya datanya kalian cuma fokus ke simpangan rata-rata gitu ya. Nanti ketika pengen tahu ragamnya berapa, tinggal dikuadratkan. Kalau pengen cari tahu bakunya, setelah cari ragamnya, nanti diakarkan. Nilainya kok rumusnya sama gitu.
Itu untuk mencari simpangan. Nah, untuk soal simpangan saya jarang ketemu, tapi saya pernah ketemu kawan-kawan. Jadi hati-hati, teman-teman tetap harus hati-hati dengan soal-soal simpangan. Apakah soalnya cuma memasukkan data? Oh, tentu tidak gitu ya. Biasanya soal-soal kuantitatif itu nggak mungkin cuma masukin data, tapi pasti ada aja sih. Ini contohnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh soal kuantitatif untuk latihan. Di sini kan diketahui di soal katanya berat badan 10 orang siswa sebagai berikut. Berarti datanya yang mana nih? Kalian harus tahu nih, datanya yang mana? Berat badan yang ada di sini gitu ya. Nah, dari 50 sampai 50 sini. Nah, inilah datanya. Jadi kalian harus definisiin dulu datanya. Terus, berapakah rata-rata berat badan 10 siswa tersebut? Artinya kalau rata-rata rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah data, ya disebutnya sigma. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah datanya berapa tuh? Ada yang udah hitung belum? Banyaknya data ada yang gampang. Banyaknya data ada berapa? 10 ya. Banyaknya data 10. Kalau jumlahnya data berarti dijumlahkan antara 50 ditambah 45 ditambah 51 ditambah seterusnya gitu ya. 509. Nah, benar. Siapa yang dapat tadi itu? Hebat. 509. Ya. Aliyah ya. Jadi jawabannya adalah 50,9. Nah, biasanya teman-teman dari Aliyah deh, ini cara ngitungnya Aliyah gimana Aliyah? 509. Ya, kenapa bisa dapat 509? Apakah dijumlahkan satu per satu atau ada trik? Aku mah 22, 50 tambah 45, terus 51 tambah 52, nanti ditambah Nice, gitu. banget sekali. Itu bagus banget. Artinya jangan semuanya kan nanti bingung ya Aliyah. Nah, Iya. saya juga mau ngasih tahu nih tips and trick ketika kalian menghadapkan berbagai soal tentang penjumlahan. Karena ini paling sering lupa teman-temannya. Biasa 2 tambah 4 bakal sama dengan nggak sih dengan 4 tambah 2? Atau beda? Artinya ini punya sifat, ada yang masih ingat sifat apa kalau di SMP? Komutatif. Komutatif. Artinya kalau di penjumlahan atau perkalian itu bisa diubah-ubah. Asalkan jangan pembagian sama perkalian, pengurangan ya. Berarti bisa diubah. Nah, ini kalau ini kita cari aja, kita ubah-ubah yang menurut kita enak dilihat. Biasanya itu tuh 50 ditambah dengan 50. Bisa kan? Berarti kan kalau 50 tambah 50 jadinya berapa? 100 gitu kan. 45 ditambah 55 berapa? 100 juga kan. Terus 51 pengen enak nih 51 dengan 53 aja enak juga kan. 51 tambah 53 berapa? 104. 52 ditambah yang enak berapa? 48 berapa? 52 tambah 48 100 juga. Nah, terakhir 55 ditambah 50 berapa? 105. Nah, jadinya kalau dijumlahkan enak nih. 100, 200, 304, 404, 509. Nah, sama aja sih sebenarnya, tapi lebih mempermudah gitu. Oke, jadi ada sifat komutatif. Nah, ini jangan dilupakan, kasihan nih. Nanti sedih nih si komutatif tuh. Dilupakan sama kalian dari SMP. Oke, sampai sini ngerti ya. Jadi intinya kalian harus tahu data. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, itu tuh sama aja. Yaitu artinya sama aja tuh kita mencari rata-rata gitu ya. Nah, kita lihat X0 itu adalah rata-rata dari data X1, X2 sampai X10. Berarti di sini kita punya nih data rata-rata yaitu sama dengan X0 gitu ya. Nah, datanya yaitu X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X10 gitu ya. Nah, jika data berubah, oh ternyata ada 2 kondisi, yaitu kondisi sebelum berubah, ini sebelum berubah ya, berubah, dan data setelah berubah gitu ya. Ini saya sebut data setelah berubah. Nah, gimana data setelah berubah? Ada yang bisa bantu data setelah berubah gimana? Kalau tadi data sebelum berubah itu X1, X2, X3, X sampai 10, setelah berubah data pertamanya berapa? X1 per 2. X1 per 2 ditambah dengan? Tambah 3. 3, X2 per 2. Nah, ini data pertama. Jadi hati-hati untuk melihat polanya itu adalah ini ya, kita tanda kurung X1 per 2 ditambah dengan 3. Itu data pertama gitu. Jadi dalam kurung ini data pertama. Data kedua berapa data kedua? X2 per 2 X2 ditambah per 2 tambah 5.
tambah dengan 5. Itu data kedua. Data ketiga berapa? X3 per 2 X3 ditambah 7. per 2 ditambah dengan 7. Ada yang tahu nggak sih data keempat berapa? Polanya, lihat. X4 per 2 X4 per 2 2 ditambah dengan 9. Nah, berarti teman-teman udah tahu kan sampai data, misalkan data ke 10 gitu ya. Nah, berarti ini data perubahannya. Nah, yang ditanya adalah maka nilai rata-ratanya menjadi, berarti dicari rata-rata untuk data yang berubah, sebut aja XB gitu ya, berubah. Nah, berarti jumlah, kan ingat ya jumlah data, rumus rata-rata jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data ada berapa banyaknya data? 10. 10. Jumlahnya data. Nah, kita harus tahu nih jumlahnya data berapa nih jumlah data. Datanya yang mana nih kita mau jumlahkan? Yang sebelum kah atau yang setelah berubah? Setelah, karena maka nilai rata-ratanya menjadi. Berarti artinya kita pakai yang mana yang dijumlahkannya, data yang mana? Yang sebelum, yang setelah kan? Berarti data pertama itu kan X1 per 2 ditambah dengan 3, itu data pertama. Ditambah dengan data kedua. Data keduanya berapa? X2 per 2 ditambah dengan 5. X3 berapa? Ditambah dengan X3 per 2 ditambah dengan 7. Nah, kalian teman-teman jangan bingung ya. Ini data pertama yang mana, data kedua yang mana? Kita udah kurungkan ya. Jadi data pertama yang X1 per 2 tambah 3, kalau data kedua X2 per 2 tambah 5, dan seterusnya. Dibagi dengan, ini XB ya, dibagi dengan 10. Nah, ingat tadi kalau penjumlahan gini, kalian akan bingung nggak sih? Kita ingat yang komutatif tadi, gimana tuh? Ada yang udah dapat belum? Kita ingat yang komutatif, berarti kita kelompokkan yang menurut kita gampang dijumlahkan. Pertama yang pasti enak dijumlahkan itu kan pasti yang sama bentuknya kan, berarti sama bentuknya itu adalah X1 per 2 ditambah dengan X2 per 2, bisa kan? Karena kan tadi komutatif ya, terus X3 per 2, dan seterusnya. Ditambah dengan yang ininya nih, yang satuannya 3, tambah 5, tambah 7, tambah seterusnya. Dibagi dengan 10. Nah, kalau kayak gini gimana nih teman-teman? Cara menjawab soal yang penjumlahannya 3, 5, 7, dan seterusnya. Berapa gimana caranya? Ini tanya nih, berapa? Ada yang bisa jawab? Gimana cara menjawabnya? Ayo. Kalau teman-teman ngelihat ini sebuah apa? 3, 5, 7, 9, dan lain-lain. Bilangan Ganjil. Ganjil. Yang memiliki beda yang Sama. artinya kalau misalkan ada bedanya sama, awalannya 3, bedanya berapa tuh? 2. Nah, untuk mencari ini gimana caranya? Kalau ini sih awalnya pakai komutatif tadi, kalau enak. Misalkan contohnya kayak gini nih. Ini 1 gitu ya, 1. Misalkan 1, terus 3, terus berapa lagi? 1, 3, 5 gitu ya. Terus 7, terus misalkan berapa? 9. Nah, teman-teman kebayang nggak sih, coba ya, 9, terus itu 11 gitu. 11. Kebayang nggak sih kalau komutatif pakai penjumlahan 1 ditambah 11 berapa? 12. 3 tambah 9 berapa? 12. 5 tambah 7 berapa? 12. Nah, 12. Berarti kalau misalkan emang punya beda yang sama, itu tuh kalau di ujung-ujung tambah ujung itu bakal sama gitu. Artinya ini kan dibagi 2 kan, makanya nanti ada rumus aritmatika, teman-teman. Yang mungkin teman-teman sering hafal. Ini kan dibagi 2, jadi N per 2 dikalikan dengan ujung tambah ujung. Atau awal ditambah dengan paling ujung gitu. Itu munculnya dari sini gitu, komutatif tadi. Katanya yang ini yang menemukan rumus SN ini adalah anak SD, namanya Gauss. Kalau mau dengar ceritanya, sok cari di internet ini, mencari rumus aritmatika, penjumlahan aritmatika yang memiliki beda yang sama dengan awalan yang misalkan A, itu SN-nya sama dengan N per 2 dikali dengan A plus UN gitu ya. Sama aja sih komutatif kayak gitu. Nah, kalau kayak gini artinya gimana? Ini ada berapa banyak suku nih teman-teman, dari 3 sampai ujung, ada berapa suku? Ada yang tahu berapa suku? Ini 3 ini suku berapa? Yang ketiga. Yang 3 ini suku. Ini kan data suku tuh mungkin bagi teman-teman yang takutnya masih lupa, suku itu sebenarnya urutan. Urutan pertama
suku 1. Urutan kedua disebutnya suku 2. Nah, kalau kayak gini ada berapa urutan, ada berapa data gitu. Dari 3 sampai ujung. 4. 3, 5, 7, 9 sampai berapa nih? Kan titik-titik ya. Nah, kita lihatnya di sini ada berapa data nih di sini? X1, X2, X3, dan seterusnya ada berapa data? 10. 10. Berarti dari 3 sampai ujung itu ada berapa data? 10 10 data. data. Berarti N-nya di sini adalah 10 data. Gitu. 10. Berarti kalau di sini kita lihat mencari jumlah data ke 10, yaitu 10 per 2 gitu ya. N-nya 10 per 2. Awalnya berapa? Awalannya 3 gitu ya. Ditambah dengan UN. UN itu U ke 10. Gimana cara mencari U10? Ada yang masih ingat rumus suku pertama? U10 awal tambah N-1 dikali dengan Beda. Berarti awalnya berapa? 3. 3 tambah N-nya berapa? 10. 10 kurang 1 berarti 9. 9 dikali bedanya 3. 2. Berarti ya. Oh, beda 2. Berarti 3 ditambah 18. berarti berapa 3 tambah 18? 21. 21. Berarti U10-nya adalah 21 di sini. Ujungnya 21 nih. Kalau kita tambah terus nanti bakal tambah terakhirnya 21. Nah, kalau mau nyumblahin pasti 3 tambah 21 kan 24. 5 tambah sekiannya pasti 24 juga gitu. Nanti dibagi 10. Nah, ini supaya enak cepet aja gitu ya. Nah, berarti ini 10 per 2 berapa? 5 ya. Dikali dengan 24. Berarti jumlahnya berapa? 5 kali 24. Coba ayo. 220. 200 berapa? 20. Yakin 220? Coba 24 120. 120. Tipe. Tipe. Mantap. Jadi 100 saya juga tipe kita. 120. Nah, itu yang kanannya. Selanjutnya yang ini nih. Berarti kan yang ini kita bisa keluarkan ya. Keluarkan seperduanya dikeluarkan jadinya berapa? Kalau dikeluarkan seperduanya. 1/2 dikali dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya gitu ya. Terus ditambah dengan ini hasilnya adalah 120. Nah, dibagi dengan 10 masing-masing. Ini dibagi dengan 10, yang ini juga dibagi dengan 10. Nah, hasilnya gimana nih teman-teman kalau kita lihat? Jawabannya berapa? 11. Nah, kalau ini kan 120 bagi 10, 12. Kalau yang ini kita lihat nih, si yang kotak merah ini tuh ada itu enggak? Sama gitu. X1 tambah X2 dibagi 10. Itu tuh disebutnya apa? Kalau kita jabarkan dari sini, rata-ratanya kan X0. Berarti rata-rata dari X0 itu artinya X0 itu sama dengan banyak jumlah data. Jumlah data yang mana nih? X0 ini. Jumlah data X1 tambah X2 tambah X3 terusnya sampai X10 gitu ya. Dibagi dengan banyaknya data adalah 10. Artinya yang kotak merah ini adalah si nih, mirip kan? X1 tambah X2 dan terus sampai X10. Yang juga Banyak X1 tambah X2. data. Nah, banyaknya data dibagi dengan 10. Berarti ini adalah rata-rata dari si sebelum berubah atau disebutnya sebagai X0 gitu. Ngerti ya? Sampai sini coba. Masih atau ada yang masih nanya kenapa bisa jadi X0 gitu? Karena X1 tambah X2 dan seterusnya per 10 itu kan sama dengan X0 kan? Nih. Ya kan? Berarti kalau kita jadikan ke sini, XB baru adalah 1/2 kali X0 ditambah dengan 12. Gitu. Kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang serupa gitu ya, kan ini kan 1/2, cari aja yang 1/2. 1/2 X0 antara ini. Nanti tinggal kita jumlahkan 3, 5, 7 pakai aritmatika. Terus dibagi dengan 10. Gitu ya. Oke? Atau ada yang mau ditanyakan soal proses ini? Kenapa sih bisa apa gitu? Kenapa? Zubaidah gimana? Apa yang bingungnya? Kak itu setengahnya dari mana ya? Atau Setengah ini. sebelum yang dicoret jadi 5? Jadi bagi 2 atau gimana? Ini setengahnya. Ya. Setengah itu dari sini. Jadi kan X1/2 ditambah X2/2. Kalau setengahnya dikeluarkan, kalau misalkan kayak gini contohnya. 2
2x ditambah 4x gitu. Sama dengan berapa? 6x. 6x. Nah, kenapa bisa dapat 6? Kalau x-nya kan karena sama ya. Ini kan ada yang sama ya. X-nya kita keluarkan. 6-nya dari 2 tambah 4. 2 tambah 4. 2 tambah 4. Nah, artinya kalau misalkan ada yang sama, bisa dikeluarkan seperti ini. Tapi dikali dalam kurung dengan yang di samanya. Kalau kayak gini, lihat. Yang samanya berapa? 1/2 kan? Kan 1/2. 1/2-nya berarti bisa dikeluarkan. Di sini 1/2 dikalikan dengan X1, X2, X3. Nah, 1/2 itu adalah dari sini nih. Jadi dikeluarkan gitu. Kalau misalkan contohnya kayak, misalkan teman-teman pengen contoh lagi, di mana ya, yang kosong. Misalkan ini deh. 1/2 X ditambah 1/2 X. Nah, ini kan jadinya berapa nih kalau kayak gini? Ini mah gampang kan, ini mah jadi 1 X ya. Kalau yang beda dong, yang beda ini X kuadrat gitu. Nah, ini gimana caranya? 1/2-nya dikeluarin. Karena kan sama ya. 1/2-nya dikeluarin artinya 1/2 dalam kurung gitu. Supaya jadi 1/2 X kuadrat berarti dikali berapa? Dikali X kuadrat gitu kan. Karena 1/2 dikali X kuadrat kan jadi 1/2 X kuadrat. Ditambah dengan X gitu. Jadi intinya kalau ada yang sama bisa dikeluarkan. Itu istilah sih sebenarnya teman-teman, dikeluarkan itu artinya dikeluarkan dari dalam kurung. Terus yang di dalam kurungnya adalah penjumlahannya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau latihan tentang aljabar, nanti saya akan coba buat deh soal. Emang saya pengen buat soal sih dari dulu tuh, supaya nanti teman-teman bisa aljabar. Karena ini benar-benar aljabar banget gitu. Dan tentang pengeluaran gitu. Nah, itu untuk menjawab yang kenapa sih 1/2. 1/2-nya dari sini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau 10 ini per 10 dari sini nih, karena dibagi dengan banyaknya data. 10. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi jawabannya Tapi hasilnya jadi hilang 10-nya, Kang. Yang 10 ini. Kenapa hilang? Sebenarnya itu digantikan dengan X0. Kan itu X0 itu X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya per 10 itu adalah si X0 kan. Makanya si kotak yang merah ini saya ubah jadi X0. Sebenarnya nggak hilang sih. Jadi nggak hilang, tapi dia berubah jadi X0. Gitu. Ya. Kalau ini mah kan pembagian ya 120 bagi 10 mah kan 12 ya. Jadi 10-nya emang hilang karena hasil bagi dari dengan 120. Kalau yang ini nggak hilang, cuma digantikan jadi X0. Gitu. Oke? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ke sini nih, teman-teman. Di sini tuh selalu muncul soal-soal seperti ini. Artinya soal-soal yang membutuhkan kita mencari suatu hal yang tidak diketahui gitu ya. Misalkan nih, pada semester 1, nah semester 1 Hani mengikuti 5 kali ujian. Berarti data apa nih kalau misalkan kayak gini? Datanya apa? Ujian. Nah, hati-hati tadi. Data itu adalah yang bisa diukur. Ujian bisa diukur nggak? Enggak. Artinya yang lebih banyak diukur itu adalah apanya? Si 5 kali ujian. 5 kali. Jadi 5 kali ujian tuh adalah yang diukurnya adalah si nilainya, ya nggak sih? Misalkan ujian nih, ujiannya ada 5 kali, pasti datanya dapat apa tuh? Masa memang sih ujian juga bisa jadi data ya. Tapi kalau di sini adalah datanya adalah nilai. Karena di dalam ujian yang diukur tuh adalah datanya. Datanya itu adalah nilainya gitu. Makanya di sini Han itu mengikuti 5 kali ujian matematika dan mendapatkan nilai rata-rata. Nah, kan ada nilai rata-ratanya adalah 7. Nah, di sini kita tulis semester 1 ya. Jadi semester 1 di mana kita misalkan rata-rata di semester 1 itu adalah X bar 1. Itu sama dengan berapa? Rata-rata 7. Banyaknya data berapa? Banyaknya data? 5. 5 gitu ya. 5 kali. Nah, dari sini kita bisa dapat jumlah datanya nggak? Jumlah dari setiap data atas jumlah dari setiap nilai. Dengan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi dengan banyaknya data. Untuk mencari sigma X-nya berarti gimana? 7 kali 5. 7 kali 5 atau banyaknya data dikali dengan rata. Gitu kan? Nah, saya misalkan jumlahnya itu supaya nggak pusing kalian dengan sigma, saya misalkan dengan J atau jumlah data semester 1, J1 sama dengan 7 kali 5 yaitu 35. Itu semester 1. Nah, terus dalam 1 tahun pembelajaran Hani mengikuti total 10 kali ujian. Artinya
satu tahun itu ada berapa semester sih, kawan-kawan? Satu tahun itu. Nah, Berarti ada semester pertama, ada semester kedua, Dua. gitu kan? Dua. Nah, semester kedua. Katanya Han itu dalam satu tahun mengikuti 10 kali ujian. 5 kali ujiannya di semester 1. Berarti semester 2 berapa banyak data yang ada? Totalnya adalah 10. 5 kali di semester 1, di semester 2 berapa kali? 5 Semester 2. kali juga. Berarti ya sampai sini ya. Nah, terus mengikuti total 10 setelah itu mendapatkan nilai rata-rata 8,0. Nilai rata-rata apa nih? Nilai rata-rata total keseluruhan. Total. Nah, benar. Jadi ada rata-rata 1 tahun atau rata-rata gabungan atau rata-rata total. Yaitu sama dengan 8. Nah, rumus rata-rata apa tadi? Jumlah data dibagi dengan banyak data. Berarti jumlah datanya apa aja nih kalau X total? rata-rata semester 1 ditambah rata-rata semester 2. Nah, hati-hati kalau di rata-rata nggak bisa gitu. Jadi kalau rata-rata itu rumusnya itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nggak ada rata-rata total, itu tuh sama dengan rata-rata 1 tambah 2. Nah, itu tuh nggak akan ada tuh. Jadi harus dijabarkan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlah datanya apa jumlah datanya? Pasti kalau jumlah data gabungan berarti jumlah datanya adalah jumlah data berapa dengan berapa? Nggak dengan 5. 8 dengan 10. Kenapa 8? Jumlahnya. Ya, kalau ini kan satu tahun ya. Satu tahun itu ada 2 semester. Berarti kalau jumlah datanya, berarti jumlah data di semester 1 ditambah dengan jumlah data di semester 2. Berarti disebut J1 ditambah dengan J2. Gitu. J2. Sampai sini masih mengikuti teman-teman? Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu banyaknya data gabungan juga. Banyaknya data di semester 1 ditambah dengan banyaknya data di semester 2. Itu bakal sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 80 per 10. Nah, ada 8 ya di sini. Nah, 8. Nah, oke, benar. Tapi enggak ini tuh rata-rata itu nggak usah dibagi dengan 10, Siti Azhar, karena 8 itu udah nilai rata-ratanya. Nah, kecuali pas pembagian kerumusannya, berarti kan jumlahnya data itu N1 tambah N2 juga 10 kan, berarti J1 ditambah dengan J2 dibagi dengan 10 itu bakal nilainya sama dengan 8 gitu. Jadi 8 itu nggak usah dibagi dengan 10 lagi. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa dapat nih J2-nya berapa? Kalau kita kalikan di sini berarti J1-nya berapa? 5. 35. Berapa? 35. 35 ya, 35. J2-nya kita nggak tahu nih. Nah, sama dengan berapa? Kalau 10 pindah ruas ke kanan jadinya ganti KTP. Kalau dari bagi jadinya kali, gitu kan? Artinya jadinya sama dengan berapa? 10 ini pindah ruas ke kanan. Kalau dari bagi pindah 8 KTP. dikali 10. 8 kali 10. 8 kali 10 yaitu 80. Nah, berarti J2-nya berapa? 35-nya pindah KTP. Berarti 80 berapa? dikurangi 35. 80 kurang 35, benar sekali. Berapa jawabannya? 45. 45. Nah, itulah J2-nya. Kalau J2-nya udah dapat, kita bisa dapat gak sih, kan kita pengen tahu nih kenaikan nilai rata-rata nilai ujian matematika Hani dari semester 1 ke 2. Berarti gimana tuh mencari kenaikan rata-ratanya? Kenaikan. Kalau misalkan nih Siti Hazar dari 1 nih kita dapat nilainya 10. Data setelah tryout kedua nilainya ningkat jadi 20. Berapakah peningkatannya? 10. Berarti cari selisihnya. Nah, benar sekali. Jadi cari selisihnya yaitu adalah X2 atau saya sebut aja ya ini kan rata-rata di semester kedua dikurangi dengan rata-rata di semester pertama. Nah, rata-rata semester 2 gimana cara dapatnya? Rumusnya apa tadi? Rata-rata tuh jumlah data. Berarti jumlah data yang mana nih? Jumlah data yang J2. Nah, jumlah data yang J2. kedua dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 5. 5. Berarti J2-nya 45 dibagi 9. dengan 5 berarti sama dengan 9. Artinya yang X2 di sini adalah 9 dikurang dengan X1-nya berapa? 7. Sama dengan 2. Gitu. Oke. Nah, semoga teman-teman ngerti ya di sini kalau misalkan teman-teman biasa sih
kalau kita nggak mencakar ya, saya takutnya khawatirnya kita tiba-tiba tangan kita nggak sinkron dengan otak kita. Jadi teman-teman kalau bisa, misalkan sampai sini kalian, misalkan saya cuma bahas sampai sini, teman-teman kayak udah ngebut, udah sampai sini, oh udah dapat 2 gitu ya. Gitu. Jadi supaya tangan kita sinkron dengan otak kita. Oke. Lanjut. Nah, yang ini nih teman-teman. Ini biasa sering banyak salah. Median 7 bilangan berikut adalah X. Teman-teman boleh silakan diurutkan, tapi menurut saya nggak usah diurutkan karena udah dikasih tahu. Median 7 bilangan itu udah pasti X gitu. Jadi kalau diurutkan pasti tengahnya itu tetap X. Nah, adalah X. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Teman-teman di sini jangan panik ketika melihat ini gimana caranya ya. Karena kalau misalkan kita punya data 2, 7, terus 16, terus 21, terus 30. Kalau misalkan ini rata-rata nilai tengahnya yang mana? Kalau untuk data yang ini, nilai tengahnya berapa? Udah diurutkan. Nilai tengahnya berapa? 16. 16. Mediannya 16. Kalau misalkan ya, misalkan itu 16 itu tidak diketahui kawan-kawan. Misalkan kita tidak ketahui mediannya itu, saya sebut aja jadinya R deh. Jadi misalkan ini R. Maka R-nya bisa taunya dari mana? Bisa dapat nggak nilai median? Nggak, itu kalau misalkan kita pengen tahu R-nya, ini harus ada data tambahan. Jadi kalau misalkan cuma data seperti ini aja, nggak bisa nih mendapatkan nilai R-nya. Nah, sama halnya begitu juga dengan nomor 7. Di sini itu datanya cuma 1, cuma data aja. Nggak ada data tambahan. Artinya, nilai X-nya ini kita nggak bisa dapat nih dari mana nih. Nggak bisa nih 5 ditambah dengan samping dibagi 2, nggak bisa gitu ya. Karena data itu untuk mencari median nggak ada rumus sama sekali. Rumusnya itu cuma mencari data keberapa gitu. Nggak ada mencari rumus median dapatnya berapa, nggak ada. Yang ada itu mencari rumus data keberapa gitu. Cuma data keberapanya gitu. Nah, berarti artinya nilai X-nya itu nggak bisa didapat. Kalau nilai X-nya nggak bisa didapat, apalagi rata-rata yang memerlukan semua banyak data. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita nggak akan bisa nih mencari nilai X dan rata-rata datanya gitu ya. Artinya tidak dapat ditentukan. Teman-teman, gitu ya. Walaupun kita bisa misalkan nih, kalau saya sih tadi mikirnya kalau misalkan ini juga lumayan berat sih, kita nggak tahu nih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Walaupun sih sebenarnya ini bisa sih teman-teman, kalau misalkan teman-teman ini nanti saya akan coba tinjau lagi untuk soal ini ya, karena ini bisa kita misalkan kalau misalkan kita urutkan berarti kan urutannya 4, 5, terus berapa lagi? 4, 5, 11. Berapa? 4, 5, 11, terus 16, 19, 22 ya. Berarti sini X gitu ya. Berarti X itu bisa kemungkinan apa aja? Bisa kemungkinan seminimalnya 11, semaksimalnya 16. Gitu. Berarti kalau kita misalkan masukkan 16, ya kita nanti coba hitung aja X-nya 16, rata-ratanya berapa? Kalau misalkan rata-ratanya ternyata lebih besar dari si 16, berarti kita bisa misalkan ya rata-rata pasti lebih besar. Tapi kita kalau 11 juga, jadi ini kita nggak bisa misal-misalkan karena nanti kemungkinan bisa jadi lebih besar atau bisa jadi lebih kecil gitu. Jadi nggak mungkin, nggak bisa. Oke? Jadi jawabannya tetap tidak dapat ditentukan antara hubungan antara P dan Q. Gitu. Oke? Nah, lanjut untuk soal nomor ini nomor berapa ya? Nomor 4 ya. Nah, ini coba teman-teman saya kasih waktu kalian untuk latihan tuh. Tadi saya kasih clue dikit-dikit, teman-teman juga sambil latihan. Ini sama dengan soal yang tadi di semester 1 dan 2 dan ujian 1 tahun. Ini mirip karena bentuknya adalah siswa kelas A diketahui, siswa kelas B-nya yang ditanya dan ada gabungan, yaitu rata-rata gabungan ya, ada rata-rata gabungan. Jadi sebenarnya miripnya sama. Kalau tadi mas semester 1 dan semester 2 dan gabungannya 1 tahun, kalau ini kelas A, kelas B gabungannya ada. Gitu. Coba. Saya sambil kalian cakar, saya juga sambil membahas gitu. Jadi kalau teman-teman blank bisa ngelihat ke saya. Gitu. Oke? Kalau misalkan teman-teman oh saya lebih enak mendengarkan, oh monggo, lebih nggak masalah. Tapi saya cuma menyarankan teman-teman bisa ikut mengkotret. Nah,
Yuk kita mulai. Diketahui gitu kan, banyak siswa A itu adalah 25. Artinya banyak datanya adalah NA gitu ya. NA-nya sama dengan 25. 25. Dan kelas B adalah 20 orang. Berarti NB-nya adalah berapa? 20. 20. 20 orang. Nah, datanya ini apa nih? Kalau misalkan nilai ujian, ya pasti ya nilai datanya ya. Nah, datanya ini, jadi hati-hati, bukan data orangnya, data itu bukan sebagai orang itu bukan sebagai data, tapi yang jadi datanya adalah nilai ujian si orang-orang atau siswa-siswa di kelas masing-masing. Nah, lanjut, katanya total nilai ujian kelas A 2 kali kelas B. Berarti kalau misalkan kita total itu kita misalkan TA gitu ya, ini total kelas A atau total data di kelas A. Kalau TB total data di kelas B. Jadi total data ya, total data di kelas A. Kalau ini total data di kelas B. Berarti hubungan antara TA dan TB gimana? Kelas A lebih besar 2 kali lipatnya dari B. Nah, benar. Berarti kalau kita tuliskan berarti TA bakal sama dengan 2 kali TB. 2 kali TB gitu ya. Ngerti ya sampai sini ya? Nah, jika rata-rata gabungan kedua kelas adalah 80, berarti ini X bar gabungan. Itu bakal sama dengan 80. Berapakah rata-rata nilai ujian kelas B? Nah, rata-rata kelas ujian B itu didapatkan dengan cara apa? Kalau misalkan kita pengen tahu nih, didapatkan dengan cara apa nih kalau misalkan kita pengen tahu rata-rata ujian kelas B, atau saya sebut aja XB gitu ya. Gimana caranya? Ayo ingat rumus rata-rata. Rumus rata-rata apa? Sigma X F Ya, per apa tadi? Jumlah data ya, per. data per banyak data. Berarti datanya siapa nih kalau misalkan kita pengen tahu rata-rata B? datanya B. Datanya B, berarti ini disebutnya banyaknya. Ini di sini kan NB ya, berarti di sini saya sebut NB, di sini adalah jumlah B, saya sebut aja JB gitu ya. Nah, gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, kalau X gabungan, kembali lagi kayak tadi, kalau X gabungan gimana mencari persamaan X gabungan? Kan nilainya udah tahu ya 80. Kalau X gabungan kita pengen jabarkan ke rumusnya, berarti gimana? Mencari X rata-rata. Berapa? Kalau misalkan teman-teman misalkan, oh saya tiba-tiba lupa nih data apa aja. Kembali ke definisi rata-rata. Rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Berarti kalau rata-rata gabungan berarti jumlah apa? Jumlah gabungan gitu ya. Jumlah gabungannya berarti kalau jumlah ini, sorry, kalau di sini tadi kan T itu total ya, berarti supaya sama kita pakai TB gitu. Berarti X gabungan itu adalah TA ditambah dengan TB gitu kan. TB. Berarti kan T gabungan itu kan sama aja dengan TA plus TB ya. Plus TB. Kalau N gabungan gimana? Per kan dibagi dengan banyaknya data gabungan. Berarti N gabungan. N gabungannya berapa? NG. Berapa? 45. 45 karena NA ditambah dengan NB. 25 tambah 20. Jadi 45. Sama dengan 80. Nah, kita kan pengen cari apa nih di sini? Pengen cari nilai Rata-rata ujian kelas B. kelas B. Nah, di rata-rata kelas B kita membutuhkan si nilai TB gitu ya. Ini kita butuh nih supaya dapat rata-rata kelas B. Berarti kalau di sini tuh kita pengen cari TB. Nah, TA-nya diubah supaya ada TB-nya. Berapa TA-nya? Lihat hubungannya antara TA dan TB. Berarti TA itu bisa diubah menjadi TA. 2 TB. 2 TB. 2 TB gitu ya. Ditambah dengan TB. TB. Nah, 45 pindah ruas. Pindah KTP. Dari bagi jadi kali. Berarti 80 dikali 45 berapa? Berapa ayo? 80 dikali 45. 3.600. 3.600. Nah, ini hati-hati ya teman-teman, biasa suka keliru 360. Nah, 2 TB tambah TB jadinya 3 TB ya. Nah, sama dengan 3.600. Maka TB-nya berapa? Bagi 3. Dibagi 3. 3.600 dibagi 3 yaitu 1.200. 200. Nah, sehingga kalau kita misalkan masukkan ke dalam sini, yaitu TB-nya itu 1.200 dan NB-nya berapa?
45. Nah, lihat. Kalau 45 itu kan N gabungan ya. Kalau Nanti NB itu 20. 20. 20. Jadi 20. Berarti rata-rata kelas B-nya adalah, ini coret-coret, 120 dibagi dengan 2 sama dengan 60 gitu ya. Jadi itulah yang menjadi rata-rata kelas B, yaitu 60. Jadi teman-teman harus tadi kalau kuantitatif kalau statistika itu harus kenal datanya. Jadi jangan sampai salah data ketika diminta X gabungan, berarti datanya adalah gabungan. Kalau misalkan diminta rata-rata A, berarti datanya yang A. Kalau yang B, berarti datanya yang B. Jadi jangan sampai apa sih namanya ketukar gitu ya. Nanti jadi data yang tertukar. Kayak sinetron. Jadi anak yang tertukar. Lanjut. Nah, kita mulai ke soal yang lebih berat. Wah, ini lebih berat. Ini TPS 2019 kawan-kawan. Kalau kita lihat di sini, ada yang bisa jawab nggak? Ini bilangan yang terbesar siapa? Udah ada yang cari? Kalau misalkan teman-teman melihat datanya, berarti kan katanya 5 bilangan asli memiliki rata-rata 20 dan jangkauan 5. Berarti kalau rata-rata gimana mencarinya? Rata-rata itu sama dengan Jumlah data. jumlah data Banyaknya data. jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, disebutkan. Nah, rata-ratanya berapa? 20. Jumlah datanya berapa? Kita nggak tahu tuh. Tapi kita tahu ada 5 bilangan asli. Artinya kita bisa misalkan X1, kalau jumlah data kan berarti dijumlah ya, ditambah dengan X2, ditambah dengan X3, ditambah dengan X4, ditambah lagi dengan X5. Banyak datanya ada berapa? 5. Maka kalau misalkan kita pengen tahu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dengan X4 ditambah dengan X5 sama dengan berapa? 100 gitu ya. 100. Sehingga kalau misalkan kita pengen tahu, kan ditanyanya manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Yang Q-nya udah ada nih nilainya 25, yang P-nya ini adalah bilangan terbesar yang mungkin. Berarti yang kita mungkin-mungkinkan nih, yang kita ubah-ubah yang mana nih? X1, X2, X3, X4, atau X5? Sama aja. X5, karena kenapa? Karena bilangan yang terbesar. Anggap data ini sudah diurutkan. Berarti yang paling terbesar yang pastinya yang X5 gitu ya. Berarti yang kita mungkin-mungkinkan atau kita yang cari yang kita misalkan kita X5. Nah, misalkannya berapa nih kawan-kawan? Ini yang jadi tantangan nih. Kita misalkan berapa? Siti Hajar maunya berapa? Siti Hajar mau berapa? Boleh 25. 25. Wah, mantap nih, ini feelingnya keren. Nah, bener. Kita carinya yang ada di Q-nya. Kalau Q-nya 25, kita pakai 25 gitu. Sebagai jadi patokan. Jadi jangan cari yang di luar 25. Kalau misalkan ini 24, kita pakai 24. Karena ini 25, kita pakai 25. Nah, kalau kita tahu 25, X1-nya berapa? Tahu nggak? 15. Kenapa bisa 15? Ayo. Kita lihat di sini. Jangkauannya adalah 5. Berarti kalau jangkauan itu adalah 5. Nah, berapa? Jangkauannya kan 5 nih. Jangkauannya 5. Jangkauan itu apa datanya? Ayo ingat-ingat. Jangkauan tuh. Oke, boleh buka catatan atau apa jangkauan? Menjangkau. X gitu. maksimal dikurangi X maksimal X dengan minimal. Nah, berarti X maksimalnya itu dikurangi dengan X minimal. Benar sekali. Sama dengan 5. Sama dengan 5 loh, hati-hati ya. Berarti kalau maksimumnya 25 dikurangi berapa supaya jadi 5? 20. 20. Makanya X1-nya adalah 20. Ngerti nggak sampai sini? Gitu ya. Jadi 25 sampai 21 itu harus 5. Nah, sekarang kita tentukan yang X2, X3, sama X4. Berapa nih? Karena kan pasti rentangnya antara 20 sama 25. Kalau saya sarankan tuh cari yang paling minimumnya. Karena untuk mencari sesuatu yang besar di sini, kita cari yang paling minimum. Kita cari paling minimumnya adalah berarti kita minimumnya adalah yang
Tunggu ya kawan-kawan. Nah, gimana nih? Saya mau coba cek dulu ini, sorry ya, ada takutnya loaded. Oh ini ada yang ini lobet nih. Saya harus pastikan dulu, sorry ya. Nah, oke, sorry ya kawan-kawan, agak terganggu sedikit. Oke, jadi tadi sampai mana tadi kita? Sampai misalkan ya. Nah, jadi kita misalkan yang X2, X3, sama X4. Tadi kita misalkan paling minimum, berarti berapa? Yang paling minimumnya? 5. Tapi di dalam rentang, di dalam rentang kan, kalau diurutkan berarti yang paling minimumnya yang 20 kan? Yang paling maksimumnya 25, berarti X2, X3, X4 pasti ada di dalam rentang 20 sama 25. Boleh, nggak ada syarat sama loh ya. Maksudnya nggak ada syarat harus berbeda. Ini bisa sama. Berarti kalau X2 minimumnya berapa? 20. 20, karena paling minimumnya 20. X3 juga 20. Ini juga 20. Kita ambil yang minimumnya, kalau ini patokannya yang Q-nya. Berarti kalau dijumlahkan, coba lihat. Berapa kalau dijumlahkan? Kalau kita misalkan. 105. Oh, ternyata beda gitu ya. Oh, kok beda ya? Kita misalkan 25 ternyata beda. Berarti kita misalkannya X5-nya harus dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan. Diturunkan. Artinya kalau X5-nya diturunkan, kan yang dicari adalah bilangan terbesar yang mungkin. Sedangkan ini kita turunkan jadi 24 misalkan. Berarti kita bisa tahu hubungan P dan Q-nya gimana? P lebih kecil. Lebih kecil gitu. Makanya tadi benar Siti Hajar mencoba untuk menargetkan 25. Karena kita bisa tahu kalau misalkan sama dengan 25 artinya P-nya itu ya udah P sama dengan Q. Kalau ternyata nilainya lebih besar dan kita harus menurunkan, berarti udah pasti jelas P itu bakal kurang dari Q. Karena kita menurunkan 24. Gitu ya. Kalau misalkan kalian coba misalkan, berarti kalau 24 ini X1-nya berapa? Kalau misalkan 24. Ininya berapa? X5-nya 24. Kita ganti ya, bukan 25 lagi, tapi kita ganti jadi 24. Maka X1-nya jadinya 19. 19. Nah, X2, X3, X4-nya kita ngikutin yang paling minimum, yaitu 19,3. Berarti kalau dijumlahkan, coba ini nanti kalau kita jumlahkan 19 dikali 4 dan ditambah 24, nanti bakal dapatnya 100. Oh, ternyata benar pas. Artinya X5-nya atau bilangan terbesarnya yang mungkin adalah terbesarnya adalah 24. Karena bilangan asli. Oke? Gitu. Jadi jawabannya adalah P kurang dari Q. Kang mau nanya. Gimana? Itu yang 105 dari mana? 105, ini 20 ditambah 20, tambah 20, tambah 20, tambah 25. Oh, bukan nurunin yang 100 yang di atas itunya. Oh, yang ini. Oh, bukan. Jadi sebenarnya kita misalkan sih. Jadi kan ini data sebenarnya ya, ini data real gitu ya. Ini data real. Ini data real yang memang jadi patokan kita supaya benar. Tapi data ini yang 25 sama 20, 20 sama 20 ini adalah data coba-coba. Data coba-coba yang tadi kita coba dengan 25 awalnya. Kalau memang benar 100, alhamdulillah gitu ya, berarti X5-nya 25. Tapi ternyata ini kelebihan 105, artinya kalau kelebihan 105 supaya jadi realnya, digimanain X5-nya? Pasti harus diturunkan gitu ya, karena kelebihan. Gitu. Oke? Jadi kalau ngelihat soal ini, mungkin kan 5 menit lagi ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Soal terakhir. Soal terakhir itu adalah nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan. Katanya A, B, C, 7, D, sama 9. Nah, jika rata-rata semua siswa sama dengan 7, dan rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3, maka nilai rata-rata 3 nilai terbaik adalah berapa? Nah, kalau misalkan rata-rata semua siswa, berarti gimana cara dapatnya? Rata-rata semua siswa.
datanya dijumlahkan semuanya kan? Kan rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyak siswa. Sedangkan data banyaknya siswa itu A sampai 9. Berarti ini A plus B plus C plus 7 plus D plus D plus 9 itu kita bagikan dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ada 7. Ada 7. Sama dengan rata-rata. Nah, katanya rata-ratanya berapa? 7 juga. Berarti 7 bakal sama dengan A plus B plus C plus 7 plus D lagi ditambah 9. Nah, ini 7-nya pindah ruas. Berarti 7 kali 7 kan? Jadinya 49. 9. Nah, kita kan pengen cari rata-rata nilai terbaik. Berarti kalau rata-rata nilai terbaik, saya sebut aja SXT gitu ya, terbaik. Maka sama dengan berapa? 3 nilai terbaik. Ini udah diurutkan loh. Berarti 3 nilai terbaik itu yang mana aja datanya? Yang D plus 9. Nah, berarti kalau rata-ratanya adalah jumlah data kan? Berarti jumlah datanya berarti benar tadi. D plus 9 dibagi dengan banyaknya data. Berapa banyaknya data? 3. Datanya ya benar. Datanya yang terbaik 3 gitu ya. Nah, artinya kalau gini kita harus tahu nilai D-nya. Nah, cara dapat nilai D-nya gimana? Nah, ini kan 49 ya. Caranya adalah kita harus tahu A plus B plus C-nya bisa dapat nggak? Dari mana dapatnya? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada data tambahan. Rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3. Nilai terendah yang mana? Ini saya sebut Yang A yang nilai 3 nilai terendah loh. 3 nilai terendah. Berarti A plus B plus C. berarti A plus B plus C dibagi dengan 3. 3. Itu bakal sama dengan rata-ratanya 17/3. 17/3. Berarti A plus B plus C-nya berapa? 5 plus 6 plus 6. Nah, kenapa 5 plus 6? Kalau aku gini, Kang. Jadi kan itu A plus B plus C plus 7 plus D plus 9. Terus datanya itu ada 7. Jadi Ya. aku pikirnya anggap aja semuanya itu 7 dulu. Kan kalau 7 dulu dibagi Mantap. 7, Ya. Nah, terus di situ yang terbaiknya itu paling ujung 9. Terus di tengahnya 7. Nah, berarti gimana caranya yang 17/3 itu kan aku jumlahin dulu si A-nya itu berapa nih? Kira-kira dijumlahin 3 angka jadi 17. Aku nemunya 5, 6, sama 6. Mantap. Terus abis itu yang D sama yang D-nya yang terbaik itu berarti dia udah ngambil punya si yang terkecil gitu. D-nya dapatnya berapa kalau Siti Hajar? Yang D. Hah. Yang D-nya itu 9, 8 sama 8. 8, 8, 9. Mantap. Hebat. Keren. Itu baru tuh. Makanya kan harus benar-benar. Saya setuju. Bahkan Siti Hajar bisa sampai A-nya dapat. Walaupun sebenarnya yang pengen kita cari A plus B plus C-nya aja. Siti Hajar. Jadi kalau A plus B plus C-nya aja kan bisa coret-coret nih. 3. Jadinya A plus B plus C-nya sama dengan 17 kan? Iya. Walaupun kalau Siti Hajar kan lebih hebatnya, lebih mantapnya A, B, C-nya udah dapat ya. Karena kita cuma butuh A plus B plus C-nya berarti 49 sama dengan, kalau tadi kan 5, berapa? 5, 6. Kalau dijumlahkan kan 17 ya. Berarti kita langsung tulis 17 aja. Tapi sama aja kok. Nanti ditambah dengan 7, ditambah dengan 2D gitu ya. Ditambah dengan 9. Kalau misalkan ini dipindah ruaskan, nanti kita bisa dapat D-nya itu sama dengan 8. Benar tadi yang kata Siti Hajar, yaitu 8, 8, 9. Untuk teman-teman misalkan yang belum tahu kok bisa dapat kayak gitu, sebenarnya ini A plus B plus C-nya itu sama dengan 17. Jadi bisa aja pakai cara Siti Hajar, atau bisa aja langsung juga A plus B plus C-nya udah 17. Kita nggak usah cari A, B, C, bisa juga. Nanti tinggal di sininya langsung 17 gitu. Jadi nggak usah jumlahkan. Karena yang kita pengen cari kan si D-nya aja gitu kan. Sehingga 17 ditambah 7 ditambah 9 itu bakal sama dengan berapa? 24, 30, 36 gitu ya. Ya 36 ya. 7 tambah 7, 14, 33 ya kan? 33 kan? Kalau 33 pindah ruas ke kiri kan? Jadi 49 dikurang 33 ya. Ini kita pelan-pelan. 33 udah habis ya. 33 sama dengan 2D. Berarti di sini kan 49 kurang 33 16 sama dengan 2D.
maka D-nya sama dengan 8. Nah, tadi benar kata Siti Azhar, ini D-nya 889. Nah, berarti kalau misalkan kita masukkan ke sini, berarti D-nya 8 tambah 8 tambah 9 dibagi dengan 3. Maka X 3 nilai terbaiknya berapa? 8 tambah 8, 16. 16 tambah 9, 25 dibagi dengan 3. Udah deh, jawabannya adalah yang B. Itu mantap. Nah, gitu. Dengan mencoba kita bisa dapat itu. Saya kan kalau kalian mencoba pasti bisa dapat. Dan itu sama dengan Siti Azhar. Bahkan Siti Azhar lebih hebat. Bahkan dapat A, B, C gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan teman-teman pengen, oh saya pengen cari tahu A plus B plusnya aja, ya udah langsung 17 aja. Sama aja. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Karena mungkin sesinya sudah berakhir dan itu udah semua soal juga kita bahas. Insya Allah ini berdampak bagi kalian. Dan habis ini kan sesi keempat tuh ada apa namanya istirahat dan lain-lain ya. Saya sambilan post test aja ya buat teman-teman sambil nunggu sampai asar, oke? Insya Allah yang saya coba untuk post testkan tuh gak akan jauh-jauh dari yang kita pelajari sekarang deh. Saya coba nanti itu dulu ya. Wait ya. Post test nanti saya akan share aja lah ya untuk IPS 2. Nanti kalian kerjakan. Tapi saya tutup dulu aja karena udah 1 menit juga. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah memperhatikan dan sudah aktif, dan insya Allah saya akan share post testnya, dan tetap semangat untuk belajar karena statistika menurut saya pribadi itu adalah salah satu bahan ajar yang paling keren untuk aljabar. Oke? Mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya bagi post testnya ya untuk statistika. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kavi, ya udah ya Kavi ya, ketemu lagi nanti pertemuan selanjutnya. Oke, thank you, Miss. Ya oke, Teguh. Buru-buru inilah. Buru-buru ya, belum selesai ya udah. Oke, dadah. Assalamualaikum.